Ketemu lagi dalam pembelajaran fisika di saat ini dan semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat meskipun kita masih belajar secara jarak jauh. Baik, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar materi kelas 10 SMA tentang besaran, satuan, dan dimensi. Sebentar kita akan mempelajari apa saja definisi dari besaran, satuan, bahkan dimensi, serta kita akan belajar bagaimana cara kita membuat dimensi dari suatu besaran. Menarik bukan? Makanya jangan kemana-mana dan tetap perhatikan video pembelajaran berikut ini. Baiklah, kita mulai dengan apa itu besaran dan satuan. Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, kemudian dinyatakan dengan angka. Misalnya saja ketika kita akan menyatakan besaran panjang. Tentu untuk mengukur panjang suatu meja, kita membutuhkan angka. Nah, misalnya kalian bisa mengukur panjang meja yang ada di rumah kalian dengan menggunakan meteran atau penggaris. Maka ada angka-angka yang akan menunjukkan berapa panjang dari meja tersebut. Begitu juga contoh yang lainnya yaitu massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Karena contoh dari besaran-besaran ini dinyatakan dengan menggunakan angka. Selanjutnya yaitu apa sih itu mengukur? Mengukur artinya membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, di dalam fisika, besaran fisika itu dikatakan terdefinisi kalau yang pertama, dia punya nilai atau besar, kemudian punya satuannya. Silakan perhatikan contoh berikut ini. Panjang jalan 10 km, yang merupakan nilai atau besar adalah 10, sedangkan kilometer adalah satuannya, sehingga dikatakan bahwa panjang merupakan besaran yang terdefinisi karena mempunyai nilai dan satuan. Begitu juga dengan suhu. Ketika kita mengukur suhu tubuh kita, misalnya angka akan menunjukkan 36 derajat Celcius. 36 merupakan nilai, sedangkan derajat Celcius adalah satuannya. Bagaimana? Mudah bukan untuk menentukan apa itu besaran? Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu satuan. Nah, satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Misalnya, besaran panjang memiliki satuan meter atau kilometer. Besaran waktu memiliki satuan detik, menit, atau jam. Sedangkan besaran massa adalah gram, kilogram. Nah, ini adalah contoh-contoh dari satuan. Kalian bisa juga menentukan besaran-besaran yang lain beserta dengan satuannya. Selanjutnya, sistem satuan ini ada dua macam. Yang pertama, sistem metrik. Sistem metrik ini terbagi atas dua, yaitu MKS. MKS ini adalah singkatan dari meter, kilogram, sekon. Dan yang bagian B adalah CGS, yang merupakan singkatan dari sentimeter, gram, dan sekon. Dan yang kedua adalah sistem non-metrik, yaitu sistem British yang biasa dipakai di luar negeri. Nah, kita menggunakan sistem metrik yang bagian A, yaitu meter, kilogram, sekon. Sehingga kalian bisa perhatikan, sering ketika kalian mengerjakan soal-soal fisika, satuannya akan diubah dalam sistem metrik, yaitu MKS, meter, kilogram, dan sekon. Selanjutnya, di sini ada sistem internasional atau biasa disingkat SI. Nah, sistem internasional ini merupakan sistem yang banyak dipakai sekarang ini. Dan sistem internasional ini juga digunakan dalam 7 besaran pokok yang sudah kalian pelajari waktu kalian berada di bangku SMP. Bagaimana? Sampai di sini, apakah penjelasannya bisa dimengerti? Baik, di saat ini kita masuk pada 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Waktu kalian masih di SMP, mungkin kalian pernah mendengar 7 besaran pokok ini, bahkan mungkin sudah mempelajarinya. Dan di saat ini kalian bisa memperhatikan tabel berikut.
Dan pada tabel ini ada besaran pokok, satuan, singkatan, dan dimensi. Kita mulai dari besaran pokok. Yang pertama ada besaran panjang, yang kedua besaran massa, yang ketiga besaran waktu, yang keempat arus listrik, yang kelima suhu, yang keenam intensitas cahaya, dan yang ketujuh adalah jumlah zat. Berikutnya satuan untuk masing-masing besaran ini. Yang pertama besaran panjang, satuannya meter. Kedua besaran massa, satuannya kilogram. Yang ketiga besaran waktu, satuannya sekon. Yang keempat besaran arus listrik, satuannya ampere. Yang kelima besaran suhu, satuannya Kelvin. Yang keenam besaran intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan yang ketujuh besaran jumlah zat, satuannya mol. Di sini juga kita bisa melihat singkatan untuk satuan yang ada. Satuan meter disingkat M, satuan kilogram disingkat kg, satuan sekon disingkat S, satuan ampere disingkat A, satuan Kelvin disingkat K, satuan kandela disingkat CD, satuan mol disingkat mol. Selain singkatan, masing-masing besaran pokok yang memiliki satuan ini mempunyai dimensi. Kita mulai dari besaran panjang dengan satuan meter, dimensinya adalah L. Kedua, besaran massa dengan satuan kilogram, dimensinya M. Besaran waktu dengan satuan sekon, dimensinya T. Besaran arus listrik dengan satuan ampere, dimensinya I. Besaran suhu dengan satuan Kelvin, dimensinya theta. Besaran intensitas cahaya dengan satuan kandela, dimensinya J. Dan yang terakhir, besaran jumlah zat, satuannya mol, dimensinya adalah N. Oke, yang perlu kalian perhatikan juga, untuk dimensi ini kalian harus menambahkan tanda kurung siku. Jadi misalnya pada dimensi L, itu kalian akan tambahkan kurung siku, begitu juga dengan dimensi M, T, I, theta, J, dan N. Jadi silakan kalian bisa menambahkan pada buku catatan kalian masing-masing tanda kurung siku. Jika masih ada yang tidak tahu tanda kurung siku itu seperti apa, kalian bisa mencarinya di internet. Kita lanjut, besaran pokok juga selain yang berdimensi, ada juga yang tidak berdimensi. Nah, ada dua besaran pokok tanpa dimensi, yaitu sudut datar dengan satuan radian, singkatannya rad, dan sudut ruang, satuannya steradian dengan singkatan SR. Oke, untuk 7 besaran pokok, beserta dengan dimensi dan besaran pokok yang tak berdimensi, merasa kalian sudah bisa memahaminya. Kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Setelah tadi kita membahas tentang besaran pokok, dan ada lagi salah satu besaran yang secara umum kita pelajari di fisika, selain besaran pokok, yaitu besaran turunan. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sangat mudah untuk memahami definisi dari besaran turunan ini. Contoh dari besaran turunan, yang pertama ada kecepatan dengan satuan meter per detik atau bisa kita singkat dengan M per S. S untuk sekon ya. Kemudian ada besaran luas yang satuannya meter kuadrat. Ada juga satuan volume yaitu meter kubik. Kemudian ada lagi besaran-besaran turunan lainnya yang bisa kalian cari di referensi lain seperti di internet ataupun di buku-buku cetak. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang besaran turunan, besaran pokok, kita masuk pada materi dimensi. Nah, apa itu dimensi? Dimensi adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Ingat ya, cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Apa kegunaan dari dimensi? Nah, ada dua kegunaannya. Yang pertama, untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Jadi, besaran itu akan diturunkan satuan-satuannya. Jadi, sangat penting
satu besaran untuk kita ketahui apa sih satuannya. Kalian bisa ingat lagi pada tabel 7 besaran pokok yang telah kita pelajari tadi. Kegunaan yang kedua yaitu untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Jadi kita dapat menguji kebenaran dari suatu rumus atau persamaan berdasarkan besaran dan satuan yang akan kita turunkan sebentar. Nah, caranya seperti apa? Ayo kita perhatikan bersama-sama. Selanjutnya, silakan diperhatikan tabel besaran turunan dan dimensi berikut ini. Nah, pada tabel ini sudah ada 4 besaran turunan beserta dengan rumus dan nanti akan ada hasil dimensinya dari rumus-rumus atau besaran-besaran turunan yang ada. Oke, kita mulai dari besaran turunan yang pertama yaitu luas. Sangat penting bagi kalian untuk membuat dimensi dari suatu besaran turunan. Kalian harus mengetahui rumus dari besaran tersebut. Misalnya luas, rumus yang sering kita pelajari yaitu panjang dikali lebar. Atau bisa disingkat P dikali L. P untuk panjang dan L untuk lebar. Setelah kita menulis rumus dari besaran yang akan kita cari dimensinya, dari rumus tersebut kita akan tentukan satuan. Nah, pada rumus luas ini kita tentukan dulu satuan dari panjang apa dan satuan dari lebar apa. Satuan dari panjang berdasarkan tabel yang sudah kita bahas tadi, satuannya adalah meter. Dan lebar juga kita tahu satuannya adalah meter, walaupun tidak ada di dalam tabel. Sehingga dari satuan panjang meter dan satuan lebar meter, kita lihat pada kolom dimensi. Untuk satuan meter, dimensinya adalah L. Sehingga satuan meter dimensi L dikali dengan satuan meter L, sehingga L dikali L akan didapat hasil L kuadrat. Contoh yang kedua, yaitu besaran turunan volume. Untuk besaran volume, rumusnya sangat mudah untuk kalian ingat, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi, atau P dikali L dikali T. Kita turunkan satuan dari rumus yang ada, panjang satuannya meter, lebar satuannya juga dalam meter, dan tinggi juga satuannya dalam meter. Jadi lebar dan tinggi, meskipun satuannya tidak ada di tabel 7 besaran pokok, tapi kalian harus ingat satuannya adalah meter. Sehingga dari satuan meter ini, kita lihat pada tabel dimensi. Untuk tabel dimensi, satuan meter memiliki dimensi L. Sehingga meter dikali meter dikali meter itu sama dengan L dikali L dikali L. Sehingga hasilnya didapat L kubik atau L pangkat 3. Kalian perhatikan, untuk penulisan dimensinya di sini menggunakan tanda kurung siku. Ini adalah penulisan dimensi yang benar. Contoh yang ketiga, agar kalian lebih paham tentang cara membuat dimensi dari suatu besaran yang sudah diketahui rumusnya, yaitu besaran massa jenis. Nah, besaran massa jenis atau rho ini, rumusnya adalah massa per volume atau M per V. Massa kita akan buat satuannya yaitu kilogram. Volume satuannya yaitu meter dikali meter dikali meter atau meter pangkat 3. Sehingga untuk massa dimensi dari satuan kilogram yaitu M. Di sini penulisan huruf M dalam huruf kecil, kalian bisa menggantinya dengan M besar. Kemudian dibahagi dengan volume. Volume dimensinya adalah L pangkat 3. Kita sudah cari pada contoh yang kedua. Jadi bisa langsung kita masukkan M per L pangkat 3.
Kalau kita perhatikan, dimensinya di sini tidak ditulis dalam bentuk per, tetapi di antara M dan L itu ada tanda titik yang menandakan itu adalah perkalian. Tapi yang berubah ketika menggunakan tanda perkalian, maka pangkat dari L itu ditambahkan minus. Karena dari tanda per berubah menjadi bentuk perkalian, maka pangkatnya akan bertambah tanda minus. Sehingga dimensi dari massa jenis adalah M dikali L pangkat min 3. Ingat, jangan lupa penulisan untuk setiap dimensi menggunakan tanda kurung siku. Selanjutnya, contoh yang terakhir yaitu besaran kecepatan. Kecepatan rumusnya yaitu perpindahan dibagi waktu atau perpindahan per waktu. Perpindahan bisa kita simbolkan S dan waktu simbolnya T kecil. Perpindahan satuannya adalah meter dan waktu satuannya adalah sekon. Dari satuan-satuan ini kita akan tentukan dimensinya. Untuk satuan meter, dimensinya adalah L. Dan untuk satuan waktu, yaitu sekon, dimensinya adalah T. Sehingga kalau kita tulis L per T. Atau di dimensi T itu bisa kita tambahkan pangkat 1. Bisa juga tidak kita tulis pangkat 1. Nah, sama dengan contoh yang ketiga, dari bentuk pembagian, untuk dimensinya kita tulis dalam perkalian. Sehingga di antara tanda atau dimensi L dan T, ada tanda perkalian titik, tetapi di sini tidak perlu ditulis. Jadi asumsinya kalian sudah paham bahwa ada tanda titik di antara kedua dimensi tersebut. Jadi L dikali T pangkat minus 1. Dari mana datangnya minus 1 itu? Karena T asumsinya ada pangkat 1 dan ketika berubah tanda dari pembagian menjadi perkalian, maka pangkatnya akan bertambah tanda minus. Baik, sampai di sini. Apakah kalian sudah memahami contoh untuk dimensi dari besaran-besaran yang ada? Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya pada guru mata pelajaran. Tentang besaran, satuan, dan dimensi ini sangat mudah untuk kalian bisa memahaminya. Jika kalian masih merasa bingung, kalian bisa baca lagi penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kemudian kalian juga bisa mencari referensi lain yang ada di internet untuk menambah pemahaman kalian lebih jelas lagi. Atau kalian bisa bertanya kepada guru mata pelajaran terkait dengan penjelasan yang telah diberikan. Setelah kalian paham, cobalah kalian kerjakan tugas berikut, yaitu tentukan dimensi dari A, percepatan, rumusnya sudah diketahui, yaitu kecepatan dibagi waktu, dan yang B, yaitu gaya, rumusnya adalah massa dibagi percepatan, dan yang ketiga atau bagian C, yaitu energi potensial, rumusnya adalah massa dikali gravitasi bumi dikali ketinggian. Oke, catatannya, tugas akan dikumpulkan melalui link yang nanti akan dibagikan oleh guru. Semoga kalian bisa mengerti materi yang sudah dijelaskan dan selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan boleh menambah pemahaman kalian dan boleh membuat kalian mengerti tentang materi yang dipelajari hari ini. Selamat belajar dan semoga sukses. Tetap semangat!